Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar di rumah dan kalian dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Sebelum kalian belajar, Ibu akan mengingatkan tentang protokol kesehatan yang harus kalian jaga. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, biasakan memakai masker ketika bepergian atau keluar rumah. Yang ketiga, hindari kerumunan atau social distancing. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kalian belajar dengan Ibu Guru pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, kita mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran kali ini, 1. Dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. 2. Dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan menemukan jawaban berdasarkan cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. 5. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi. Anak-anakku sekalian, Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba, ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimanakah contoh hubungan gaya dan benda yang lain? Baiklah, anak-anakku, kita amati gambar berikut. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya.
Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju. Perhatikan sekali lagi gambar di samping anak-anakku. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut, Ibu akan menyampaikan pembelajaran dan pengetahuan tentang gaya dan gerak. Tentu kalian masih ingat pembelajaran di subtema 1 dan 2 pada tema 8 kali ini tentang gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Marilah kita amati anak-anakku semuanya. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar di samping menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu dapat bergerak membuka dan menutup. Selanjutnya contoh yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa ini, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus akan menjadi lambat lalu berhenti. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ketiga. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa tersebut, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Selanjutnya yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola tersebut. Pada peristiwa itu, bola akan dilambungkan ke atas, sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan, sehingga bola bergerak ke arah depan. Ibu sudah menyampaikan beberapa peristiwa dari gambar-gambar. Sekarang tugas kalian dapat melakukan satu percobaan saja di rumah dengan memilih satu kegiatan yang sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Setelah itu, kalian dapat melaporkan hasil pengamatan. Jangan lupa diisikan nama, kelas, alamat. Objek atau peristiwa yang diamati, selanjutnya hasil pengamatan berupa hubungan gaya dan gerak sesuai peristiwa. Siti dan Lani sampailah di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asyik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. "Ada angsa terbang, cantik ya," kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi dengan judul Angsa dan Telur Mas. Berikut, Ibu akan menyampaikan cerita fiksi dengan judul Angsa dan Telur Mas. Boleh disimak ya anak-anakku semuanya. Angsa dan Telur Emas. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa.
Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga yang tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaannya ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang yang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Demikian anak-anakku semuanya, cerita telur dan angsa sudah Ibu bacakan. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil hikmah atau pembelajarannya. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah kita miliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu yang berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Berdasarkan bacaan yang Ibu bacakan, kalian dapat menjawab beberapa pertanyaan dan dijawab pada buku tugas kalian. Adapun pertanyaannya, 1. Apa inti dari teks cerita tersebut? 2. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? 3. Bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? 4. Bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Dan yang kelima, apa yang kalian lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiositas, dan latar belakang pengarang. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa,
baik peristiwa itu nyata maupun peristiwa itu berdasarkan hasil rekaan semata. Kalian sudah mendengarkan cerita dari Ibu. Selanjutnya ada proyek anak-anakku semuanya. Kalian dapat membaca 5 buah buku dengan judul dan tema yang bebas. Selanjutnya, kalian dapat mengisikan tabel di samping. Ada nomor, judul cerita, tokoh dalam cerita, sifat tokoh dalam cerita, dan inti cerita dari hasil diskusi dengan anggota keluarga kalian. Gaya sangat kalian butuhkan pada saat kalian akan memindahkan barang-barang berat di rumah. Misalnya almari, meja belajar, tempat tidur, dan barang-barang lainnya. Gaya yang sangat kalian butuhkan pada saat akan memindahkan barang-barang berat di rumah antara lain gerak otot untuk menarik dan mendorong. Tuliskanlah 3 gaya yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dihasilkan dari gaya yang kalian lakukan? Bekerja samalah dengan anggota keluarga kalian pada masa pembelajaran di rumah kali ini. Ibu akan menyampaikan refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian sudah mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak. Selanjutnya, kalian juga sudah mengamati peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak. Pada hari ini juga, kalian sudah membaca cerita fiksi. Selanjutnya, kalian sudah menemukan jawaban berdasarkan cerita fiksi dan mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi tersebut. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.